Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmadani dari kelompok 22. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 3 statistika 1. Soalnya adalah CV Osik Express merupakan perusahaan ekspedisi cepat yang melayani pengiriman barang ke berbagai wilayah perkotaan. Untuk mengevaluasi efisiensi waktu pengiriman, perusahaan mencatat waktu tempuh dari kantor pusat ke lokasi pelanggan selama 12 kali pengiriman terakhir. Kemudian, data ini dianalisis menggunakan statistika deskriptif guna menilai konsistensi waktu tempuh, mendeteksi kemungkinan keterlambatan, dan sebagai dasar perbaikan sistem operasional agar pengiriman tetap cepat dan tepat waktu. Nah, berikut adalah tabel data tersebut. Nah, berdasarkan data di atas, cari dan interpretasikan hasil nilai minimum, maksimum, mean, median, modus, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, range, variansi, standar deviasi, skewness, dan kurtosis. Serta sajikanlah data tersebut dengan histogram, box plot, dan bar chart menggunakan RStudio, Minitab, dan Excel. Pertama, saya akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan software Excel. Nah, di sini saya sudah punya datanya, sudah saya copy ke Excel. Lalu setelah itu kita klik data, lalu ke data analisis. Kita klik yang deskriptif statis karena kita menggunakan statistika deskriptif. Lalu oke. Nah, ini kita input range. Kita klik, kita input range dari pengiriman 1 sampai 12, tapi yang waktu tempuhnya. Kita klik, lalu enter. Setelah itu kita klik yang output range-nya. Nah, output range-nya ini kita mau di sel yang mana? Boleh di sel C atau sel D, sel E juga boleh di. Kalau aku pengen yang di sel D. Lalu enter. Setelah itu kita centang yang summary statisnya. Lalu oke. Nah, setelah itu muncul otomatis hasilnya. Di sini hasil meannya adalah 46,75, standar error 0,76, mediannya 46,5, modenya 45, standar deviasinya 2,6, sampel variansnya 6,9, kurtosisnya minus 0,15, skewness-nya 0,6, range-nya 9, minimumnya 43, maksimumnya 52, sum-nya 561, call-nya 12. Nah, itu untuk penyelesaian menggunakan software Excel. Selanjutnya saya akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan software Minitab. Nah, pertama kita copy paste dulu datanya dari Excel tersebut. Kita copy, lalu kita masukkan ke Minitab-nya. Kita paste. Nah, setelah semua datanya masuk, kita ke start, lalu basic statis, lalu display descriptive statis. Nah, variablesnya kita klik yang C2 waktu tempuh menit. Kita klik 2 kali, lalu setelah muncul di sini, kita ke statis. Nah, ini kita setting apa yang ingin kita munculkan, nilai otomatis apa yang kita munculkan. Karena di sini saya menyesuaikan soal, kita mencari variansinya, lalu mode, kita centang skewness-nya, kurtosis. Nah, ini disesuaikan saja sama penyelesaian apa yang ingin teman-teman cari. Kemudian kumulatif N, range. Nah, setelah itu kita klik OK. Lalu OK. Nah, setelah ini muncul hasilnya secara otomatis, nilai mediannya berapa, minimum berapa. Nah, ini hasilnya sama seperti di software Excel. Selanjutnya saya akan membuat grafik histogram. Pertama kita ke graph, lalu ke histogram. Kita klik yang simple, lalu OK. Kemudian graph variablesnya kita klik yang C2 waktu tempuh. Kita klik 2 kali, lalu OK. Kita tunggu. Nah, setelah itu muncul otomatis grafik histogramnya. Histogram waktu tempuh. Di sini ada waktu tempuhnya, nilai waktu tempuhnya. Ada 44, di sini 45, terus frekuensinya ada berapa.
Lalu setelah itu selanjutnya saya akan buat grafik ke grab lagi ke box plot. Nah, kemudian di 1Y di sini kita klik yang simple lalu oke. Nah, grab variablesnya masih sama, yang C2 waktu tempuh. Kita klik 2 kali lalu oke. Nah, ini muncul box plot waktu tempuhnya. Selanjutnya yang terakhir, saya akan membuat grafik bar chartnya sama ke graph lalu ke bar chart. Kemudian bars represents-nya kita ganti menjadi values from a table. Lalu klik yang simple lalu oke. Nah, grab variables di sini kita klik yang C2 waktu tempuh, kemudian untuk categorical variabelnya yang C1 pengiriman. Setelah itu oke. Nah, ini muncul otomatis bar chartnya. Di sini ada pengiriman 1, 2 sampai dengan 12 karena kita di sini punya 12 pengiriman. Kemudian di sumbu Y-nya terdapat waktu tempuh menit. Jadi di sini pengiriman satunya itu 45, lalu pengiriman 2-nya 50 sesuai data, tapi dibuat dalam bentuk bar chart. Baik, itu untuk penyelesaian menggunakan Minitab. Baik, selanjutnya saya akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan software RStudio. Pertama kita ke RStudio, lalu kita ke File, lalu ke New Project. Kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita klik yang existing directory. Lalu kita browse. Nah, ini kita mau menyimpan foldernya di mana, karena saya sudah membuat folder baru namanya RStudio. Nah, nanti kita klik aja, kita ingin menyimpannya di sini. Lalu open, lalu create project. Nah, disclaimer, saat membuat folder tersebut, saya sudah memasukkan file Excel untuk nantinya si RStudio ngebaca data di dalam Excel tersebut. Nah, saya sudah membuat data mentahnya di Excel, nama filenya adalah data given. Jadi nanti data given itu dimasukkan ke dalam folder yang tadi sudah kita buat, yaitu RStudio. Nah, di sini. Kita tunggu. Nah, setelah itu kita klik yang new. Lalu kita yang klik yang script. Nah, ini udah kebaca ya di sini data Excel-nya namanya data given. Nah, kita bisa copy paste aja codingannya. Nah, pertama kita install package terlebih dahulu, install package readxl. Nah, di sini kita install itu supaya nantinya bisa digunakan di dalam RStudio-nya gitu. Kemudian setelah itu kita aktifkan package-nya dengan library readxl. Setelah itu kita akan membaca data pada Excel-nya dengan cara data 1 readxlsx, nah, data given. Ini tuh nama file si Excel-nya. Nah, ini pastikan kita menulis nama filenya dengan benar. Tuh, setelah itu sheet 1 dia akan membaca pada sheet 1, lalu nanti dia akan menampilkan hasilnya print data 1. Kita running aja. Nanti dia akan menampilkan data di dalam file Excel tersebut. Kita tunggu.
Nah, sambil menunggu kita nantinya setelah itu akan mencari nilai minimum, maksimum, median, dan kuartil dengan cara min itu artinya minimum. Data 1 itu data yang pada Excel tersebut, kemudian waktu tempuh menit. Kemudian begitu juga dengan maksimum data 1 waktu tempuh menit. Nah, ini sudah diaktifkan ya package-nya, lalu ini sedang membaca data pada Excel yang ada di dalam folder. Nah, ini adalah data-datanya. Nah, setelah itu kita akan mencari minimum, maksimum, median, kuartil. Tadi dia nantinya akan membaca data 1 pada waktu tempuh menit. Ini. Kemudian mencari nilai rata-ratanya dengan data 1 waktu tempuh menit. Median ini adalah nilai tengahnya. Setelah itu dia akan mencari kuantil data 1 waktu menit. Dan kuantil ini kan nantinya ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 atau Q1, Q2, Q3. Nah, Q1 itu 0,25 atau 25%, Q2 atau mediannya itu adalah 50% dan Q3-nya itu adalah 75%. Type-nya ini adalah type 1. Maksudnya ini adalah metode yang digunakannya itu adalah tipe 1. Lalu kita running. Nah, kita coba munculkan hasilnya. Ini terdapat nilai minimumnya 43, nilai maksnya 52, mediannya 46,75, mediannya 46,5, dan kuantil Q1-nya itu adalah 45, Q2 46, Q3-nya itu adalah 48. Setelah itu kita akan mencari varian data dengan cara var data 1 waktu tempuh menit. Jadi varian data ini nantinya itu adalah ukuran penyebaran data. Nah, setelah itu kita akan mencari range-nya ini adalah dengan cara range data 1 waktu tempuh menit. Jadi nanti range ini akan menampilkan nilai minimum dan maksimum sekaligus. Lalu kita running aja. Nah, ini adalah nilai variannya 6,9 dan ini adalah range-nya yang minimum 43, yang maksimumnya adalah 52. Setelah itu kita akan mencari modus dengan cara table data 1 waktu tempuh. Table ini nanti akan menghitung frekuensi kemunculan tiap nilai pada kolom. Kemudian data 1 waktu tempuh menit. Modus S-numeric ini nantinya akan diubah ke angka ya. Kemudian which marks ini mencari posisi nilai yang frekuensinya itu adalah paling besar. Kemudian nanti dia akan menampilkan hasil dari modus tersebut dengan cara print modus. Coba kita running. Nah, ini muncul ya hasil modusnya adalah 45. Setelah itu kita akan menghitung skewness dan kurtosis. Install package S1071 ini adalah untuk kode untuk mencari skewness dan kurtosis. Kemudian kita aktifkan. Setelah di-install, lalu kita ketik skewness data dengan menggunakan kemudian skewness data type 2 dengan metode 2, begitu juga dengan kurtosis. Lalu kita running aja. Kita tunggu. Jadi si skewness ini dia akan menghitung kemiringan distribusi data. Jadi nanti dia akan miring ke kiri atau ke kanan. Nah, itu nanti ada aturannya. Kalau misalkan kurtosis itu dia runcing, lebih ke dianya kalau lebih dari 3 itu runcing apa gimana. Nah, ini hasilnya. Kemudian kita akan membuat histogram dengan cara hist data 1 waktu tempuh. Main ini adalah judul histogramnya. Kemudian ini xlab ini adalah sumbu pada X waktu menit. Nah, kalau sumbu pada Y-nya itu adalah frekuensinya. Kalau ini adalah warnanya dan border ini adalah garis tepinya. Itu adalah kode warnanya ya. Jadi itu bebas mau warna apa aja. Nah, ini akan menghasilkan histogramnya. Nah, ini benar ya. Pada sumbu X dia waktu tempuh, menit, kemudian pada sumbu Y itu adalah frekuensinya. Kemudian warnanya juga sesuai. Setelah itu kita mendefinisikan nilai kuartilnya, Q1, Q2, Q3. Kita running. Menggunakan type 1. Nah, nanti muncul di sini. Setelah itu kita membuat box plotnya dengan cara box plot list stat matrix. Nah, nanti dia menggunakan nilai minimum dan maksimum, kemudian juga menggunakan Q1, Q2, dan Q3. Setelah itu ini adalah judul box plotnya. Kemudian YLab ini adalah pada sumbu Y-nya waktu tempuh menit. Kemudian
Kita juga menggunakan nilai minimum data, maksimumnya, terus warnanya yang kita pakai adalah merah dan garis tepinya itu adalah hitam. Kemudian kita coba running biar lebih jelasnya. Nah, ini adalah box plotnya. Terakhir kita akan membuat bar plot. Dengan cara bar plot data 1 waktu tempuh, names ini adalah data si pengirimannya ya. Kemudian pada sumbu Y itu adalah waktu tempuh, menit. Kemudian judulnya adalah bar plot. X-labnya ini adalah sumbu pada si X-nya. Sumbu si X-nya adalah pengiriman, sumbu Y-nya adalah waktu tempuh. Kemudian Y-lim-nya ini adalah rentang si waktu tempuhnya ini adalah 0 sampai 52. Nah, jadi nanti warnanya ini nanti akan ada 12 warna. Jadi kan nanti bentuknya itu adalah diagram batang. Nah, setiap batangnya itu ada beda-beda warna. Langsung aja kita lihat, kita running. Nah, seperti ini adalah bentuk bar plotnya. Pada sumbu X-nya itu adalah pengiriman, ada pengiriman 1 sampai dengan 12. Kemudian untuk sumbu Y-nya ini adalah waktu tempuh menit, dan tiap batangnya ini warnanya itu berbeda-beda ya, untuk membedakan mana yang pengiriman 1, 2, dan sampai dengan 12 seperti itu. Baik, segitu saja tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.